Nah, plusnya ini dari switch rem kalian dan negatifnya dari tombol starter. Tekan klakson. Coba tekan starter. Ini matikan. Oke teman-teman, ini pengendara Mio Soul, Mio Sporty sejenisnya ya. Ini ada tips sederhana, tapi insya Allah mujarab teman-teman. Nah, apabila teman-teman kedapatan kasus seperti ini contohnya ya, motor ini kan kita engkol tuh normal teman-teman. Cuman kendala ada di double starter. Ini untuk keluarga Yamaha ya, Matic, sama aja prosesnya. Langkahnya ini mudah sekali buat pengendara yang awam yang istilahnya tidak kurang memahami di dunia otomotif seperti ini. Langkah pertama, kalian mudah sekali buka kunci kontak seperti ini. Nah, kalian buka, coba tombol klakson kalian tekan. Ah, lagi mas. Oke, kalau indikasinya seperti ini, artinya apa teman-teman ya? Arus 12 volt yang disampaikan dari sikring menuju ke kunci kontak dan dibuang ke yang lainnya itu normal. Cuman kasusnya sekarang kunci kontak kita buka, starter tidak berfungsi. Oke, nah seperti ini tidak berfungsi teman-teman. Nah, langkahnya apa buat orang awam ya? Kalian simple sekali, coba pegang mas. Untuk keluarga Yamaha Matic teman-teman ya, khususnya yang tipe karbu seperti Mio Soul, Mio Sporty, apapun jenisnya, intinya Yamaha mau Jupiter sama aja teman-teman. Kalian fokus di soket ini. Nah, sekali lagi pengecekan jalur ini, kondisi kelistrikan yang lain normal, sen, klakson, contohnya seperti ini, kita kunci kontak buka, kita klakson. Oke. Kalian fokus di sini, kalian cabut seperti ini. Dan kalian ambil sisi ini. Oke. Di sini ada kabel biru laras putih dan abu-abu ini, teman-teman. Ingat ya, teman-teman. Untuk jalur ini adalah output dari switch rem atau handle rem, teman-teman. Yang kiri, yang kanan arusnya disampaikan ke sini untuk memberi arus plus ke relay kaki 4 atau bendix starter yang ada di sini. Oke. Kerjanya arus ini saat kunci kontak dibuka, handle rem kalian tekan, ini ada arusnya menyala. Contohnya begini. Sediakan tespen sederhana seperti ini, bentuknya tespen apapun teman-teman ya, yang penting ada lampunya. Ini kalian cari di negatif seperti ini, bebas ya. Sekarang kalian tusuk seperti ini, perhatikan, kunci kontak kita buka. Oke, handle rem ditekan, ini harus menyala. Coba mas, di handle rem tekan kanan kiri, yang kanan. Oke, ini off, tidak menyala. Ini sudah jelas pasti penyakitnya ada di switch rem kalau begini teman-teman. Karena apa? Arus tidak nyampe sini. Nah, yang kedua, kita pastikan negatif dari tombol ini berfungsi. Buka joknya seperti ini. Sebentar teman-teman, kita buka dulu joknya ya. Kita buka joknya seperti ini, pelan-pelan. Nah, ke atas sedikit. Seperti ini teman-teman ya. Ini taruh di plus seperti ini teman-teman, untuk meyakinkan bahwasanya negatif dari tombol starter berfungsi. Ke bawah lagi. Nah, di sini ada kabel biru laras putih. Kabel ini akan terkoneksi dengan jalur warna hitam yang ada di tombol starter teman-teman di depan. Oke. Karena apa? Negatifnya dari rangka ini akan dikoneksikan lewat tombol starter lewat jalur ini. Oke, kabel hitam kalian tekan akan tersambung dan tersalurkan ke jalur ini untuk mengaktifkan jalur ini teman-teman. Ingat ini. Oke, suatu komponen butuh arus yang namanya plus dan negatif. Nah, plusnya ini dari switch rem kalian dan negatifnya dari tombol starter. Nah, caranya masukkan seperti ini. Perhatikan di sini. Naik sedikit. Nah. Oke, kunci kontak kita buka, kita tekan, ini menyala. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini artinya apa? Tombol ini normal, teman-teman. Nah, berhubung yang tadi yang tidak ada arusnya ini, berarti yang bermasalah adalah switch. Sekarang kalau nggak percaya, kita pasang seperti ini. Kita lari ke depan, teman-teman. Oke. Kita pasang. Kita lari ke depan dulu sebentar. Oke, teman-teman, kita lari ke depan sini ya. Di sini ada soket 2, teman-teman. Satu soket switch rem sama starter.
untuk bagian kanan. Yang satu lagi, yang ini untuk ke kiri. Caranya begini teman-teman. Kita cabut ini. Nah seperti ini. Karena begini teman-teman ya, kerusakan seperti ini bisa aja terjadi arus 12 volt nggak nyampe sini. Kita bersihkan. Perhatikan. Di sini ada warna coklat teman-teman. Oke. Di sini ada warna coklat. Perhatikan. Hijau ini teman-teman ya. Hijau kan? Hijau leres kuning ini bersangkutan dengan warna coklat ini. Perhatikan di sini. Coba mana Mas? Tes pennya Mas. Sebentar. Yuk, kita. Nah, teman-teman, untuk memastikan kita switch ini rusak apa tidak, paling tidak arus ini ada dulu. Karena apa? Untuk mengaktifkan switch ini, kita harus cari arus 12 volt dulu dari jalur ini, coklat. Coba kontak matikan Mas. Nah, ayo ke sini Mas. Sekarang kontak dibuka, ini menyala teman-teman, harus wajib. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, berarti fix kerusakan ada di switch ini teman-teman. Oke, seperti ini. Ada di switch ini teman-teman ya. Nah, sekarang untuk lebih tidak meragukan keyakinan kalian, ini kembali lagi pengecekan cara ini untuk kalian yang masih awam sekali teman-teman ya. Kita carikan serabut kabel kecil aja sebentar. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya di soket ini. Nah, kalian sediakan kabel seperti ini, dua seperti ini, untuk memastikan rusak itu memang switchnya atau memang jalurnya. Karena teman-teman begini ya, untuk melakukan pergantian ini mudah sekali teman-teman. Cuman poin yang kita cari adalah sembuhnya permasalahan ini. Sekarang begini. Nah, kita langsungkan seperti ini. Oke. Ini kita kasih jalur langsung teman-teman. Artinya apa? Tanpa menunggu handle rem, ini sudah aktif. Pas kunci kontak dibuka. Nah, ini kabel coklat. Oke. Dari kabel coklat dibuang ke handle, yaitu ini. Nah, dan dari sini dibuang ke bawah ke soket yang menuju bending starter. Nah, untuk memastikan kondisi seperti ini, di bawah ini harus nyala teman-teman. Kalau di bawah tidak menyala, artinya apa? Ada arus yang warna ini, hijau leres kuning ini bermasalah di tengah-tengah, itu pasti. Nah, perhatikan, ini menyala. Sekarang kita ke bawah sana Mas. Ke bawah pelan-pelan. Oke. Di sini Mas. Nah, perhatikan. Jalur coklat dan hijau leres kuning tadi disampaikan ke sini, ke warna biru ke warna abu-abu ini, teman-teman. Kondisi tadi kan sudah aktif. Harusnya ini sudah menyala, teman-teman. Perhatikan. Nah, ini belum menyala. Artinya apa? Ini ada jalur atau kabel yang di daerah sini bisa aja terputus, teman-teman. Oke? Dan untuk meyakinkan, kita buka. Oke, teman-teman, kita teruskan. Nah, kondisi kita buka ini teman-teman ya. Kenapa? Kita cari jalur yang hilang ini. Nah, ini jalur abu-abu ini adalah jalur dari pembuangan switch starter ya, switch starter, switch rem jadi satu. Nah, ingat teman-teman ya, untuk tipe Yamaha, cabangan dari switch starter menuju ke lampu rem ke sini itu ada di kabel warna hijau leres kuning. Nah, perhatikan, pegang sebentar. Untuk meyakinkan, kalian fokus di sini. Nah, kita tusuk seperti ini. Kalau enggak kita cabut seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ada di tengah-tengah. Tusuk seperti ini. Sebentar. Oke, teman-teman ya. Kita tusuk. Coba dikontak, Mas. Dikontak. Nah, masih tidak menyala. Artinya apa, teman-teman ya? Jalur dari atas, dari switch rem yang menuju ke bawah, ke bendik, ini berhenti di area kabel bodi ini, mungkin teman-teman. Nah, dari sini. Oke, dari sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, jangan sekali-kali kalian membongkar ini, teman-teman. Membongkar ini akan sia-sia. Kalian harus cukup lari ke box depan. Box depan kalian buka. Kita pasang dulu seperti ini. Oke, kalian ikuti terus, kalian akan pintar ahli starter nanti. Nah, oke, kita pasang lagi. Sekarang kita lari ke depan. Karena apa? Yang kita cari adalah jalur ini. Ingat, sekarang kasusnya adalah hilangnya jalur ini.
Kenapa? Dari sumbernya itu ada. Oke, sekarang kita ke depan seperti ini sebentar. Oke teman-teman. Nah sekarang kita fokus di sini. Karena apa? Jalurnya dari sini, dari pusatnya ini sudah ada teman-teman, sudah sah ada teman-teman ya. Karena apa? Sudah kita lakukan pengecekan seperti ini, jalur masih terhenti. Sekarang kita buka, pegang mas. Oke, ini sudah kita buka bautnya seperti ini. Nah, oke, kita fokus di jalur besar ini teman-teman. Nah, perhatikan di sini ada beberapa soket ya, kita bersihkan dulu. Ini coba tekan bersih mas. Bensin kok. Kita bersihkan dulu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita teruskan ya. Nah ini kita bersihkan dan kita fokus di jalur ini. Kita buka seperti ini. Kalau ada yang komentar jangan itu kabel, kalian motornya jangan diturin, buang aja ya. Kita tujuan kita adalah teman-teman. Perhatikan. Oke kita tutup ini. Oke teman-teman, perhatikan jalur ini putus. Perhatikan kabel ini bermasalah, saat kita tarik ini putus. Nah, artinya ini kejepit di daerah sini ataupun di bawah sana. Untuk mempersingkat agar kita lebih cepat pencarian, ini kabel ini kita sambung dengan kabel yang lain. Sebentar. Nah oke teman-teman, kita sudah kita tarik seperti tadi ya. Kenyataannya ini putus teman-teman ya. Daripada kita berabe buka semua ke sana, solusinya kalian tambah kabel langsung seperti ini aja. Oke, seperti ini. Oke, sekarang ya. Nah, nanti kita akan teman, seperti ini. Oh, mas Rewi. Oh, nanti master kuras minyak mari, empuk. Oke, teman-teman, ini dengan melalui proses yang lumayan ya. Ini jalur kabel dari atas tadi kita masukkan lewat bawah sana, dan sampai ke sini. Nah, oke, kondisinya sekarang ujungnya kita kelupas seperti ini. Nah, sekarang kita tes dulu teman-teman ya. Karena apa? Jalur ini harus berfungsi. Oke. Ingat, jalur ini adalah jalur dari switch rem. Kunci kontak kita buka, rem ditekan harus menyala. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah ini starter terkendala teman-teman ya. Sekarang kita pasang seperti ini. Ini nggak usah kita kupas teman-teman, kita masukkan aja ke soketnya seperti ini. Nah, ingat warna ini jangan salah teman-teman ya, karena ini adalah negatif. Kita masukkan seperti ini. Nah ini masalah rapian, nanti kita rapikan teman. Nah ini sekedar untuk memastikan teman ya, bahwa penyakitnya tidak ada yang rusaknya dari kabel yang bermasalah. Nah kita seperti ini. Oke. Nah sekarang coba kita tes teman-teman. Kunci kotak kita buka, handle ditarik, tombol ditekan. Oke. Perhatikan ini sudah berfungsi teman-teman. Nah, oke sekali lagi, kunci kotak dibuka, menyala, tombol ditekan. Nah, oke teman-teman, dengan adanya kasus seperti ini, kita edukasikan bahwasanya setiap kerusakan di motor itu tidak semestinya spare part yang rusak. Nah, itu tadi pentingnya kita mengecek dengan dasar-dasar yang kuat. Oke. Kesimpulannya, motor ini kerusakannya ada di kabel saja teman-teman, hanya pengapuran, berjamur, alhasil serabut yang ada di dalam kabel ini bermasalah. Mau tidak mau kita ganti secara langsung seperti ini. Oke, sekarang kita rapikan. Terima kasih.